Apakah dunia aktivis waktu itu bisa mengantarkan Mas Timbul untuk seperti sekarang ini? Paling tidak iya, jadi menjadi dasar. Oke. Mendasar bagaimana kita mengorganisir. Probolinggo itu adalah kota santri, jadi hampir di setiap pojok itu ada pesantrennya. Tetapi Mas Timbul masuk PDI Perjuangan. Apakah Mas Timbul tidak takut tidak ada ini yang dulu begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita bukan kedatangan, tetapi memburu seorang narasumber yang hebat, karena beliau itu adalah seorang, kalau pada waktu mahasiswa sih, aktivis yang luar biasa. Dalam perjalanannya, selanjutnya menjadi pejabat yang hebat, dan sekarang konsisten dalam dunianya. Ayo kita sapa, bagaimana kabarnya Mas Timbul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Timbul, pada proses perjalanan hidup Mas Timbul itu kan naik turun. Pada waktu atau sebelum kuliah dahulu, pernahkah Mas Timbul, maksudnya pada waktu SD, SMP, SMA, pernahkah bermimpi menjadi bupati atau menjadi ketua DPRD di Probolinggo itu? Wah. Kayaknya enggak ya, karena dulu itu kayaknya pengen jadi polisi, tentara gitu aja gitu. Jadi pada waktu itu Mas Timbul yang paling gambarannya apa? Masa depannya pada waktu itu apa? Kalau saya mengalir aja ya. Mengalir terus ya, di depan. Jadi kayak bukan by skenario saya harus ini enggak ada mengalir aja. Karena sebagian penonton itu Mas Timbul, sebagian itu ketika kecilnya itu hidup di misalkan pesantren, nanti saya pengen jadi kiai. Ada yang kemudian sekolah dari di PGA, pengen menjadi guru agama. Waktu SMA, nanti saya pengen kuliah, nanti saya pengen menjadi pejabat Pemkab atau dan lain-lainnya. Pernah terbersit atau hanya mengalir itu jauh sini? Kalau saya mengalir kayaknya ini termasuk kecelakaan sejarah ya. Menarik ya. Mas Timbul ini adalah Bupati PLT di Kabupaten Probolinggo, dan hari ini beliau konsisten terkait dengan kehidupannya. Saya katakan konsisten mulai pada waktu mahasiswa. Ayo kita kupas. Pada waktu mahasiswa, beliau itu kuliah di Unmar Malang. Dan selanjutnya pada waktu itu menjadi aktivis. Ya, di BPM itu, Badan Perwakilan Mahasiswa. Kalau sekarang mungkin apa ya? Atau BEM waktu itu sekarang. Iya, mungkin BEM lah. Jadi DPR-nya kalau kan ada Senat, ada BPM waktu itu. Oke. Kalau menurut Mas Timbul, apakah dunia aktivis waktu itu bisa mengantarkan Mas Timbul untuk seperti sekarang ini? Paling tidak iya, jadi menjadi dasar. Oke. Dasar bagaimana kita mengorganisir, kemudian ketika aktivis itu bagaimana juga waktu ada acara itu bagaimana menguasai situasi dan sebagainya, dan ini dalam tataran praktek kemudian ini akan kita rasakan ketika sudah keluar dari bangku. Oke, jadi terasa efek dari proses sebagai aktivis waktu itu. Yang saya dengar juga, Mas Timbul dahulu sampai menjadi promega yang waktu itu dalam tanda kutip oposisi terhadap pemerintah. Tidak takutkah waktu itu? Gimana ya? Karena ya memang masih muda ya. Iya. Semacam itu. Jadi pernah kami sehari semalam tidak tidur keliling ke Probolinggo karena situasi waktu itu. Jadi memang ya kalau tidak takut ya enggak lah, itu manusiawi, tapi yang semacam itu memang sudah memang ada dorongan. Yang saya tahu kalau berbicara Probolinggo itu adalah kota santri, jadi hampir di setiap pojok itu ada pesantrennya. Tetapi Mas Timbul selanjutnya di dalam kehidupannya
masuk ke dunia yang berbeda, masuk PDI Perjuangan. Apakah Mas Timbul tidak takut seandainya tidak ada misalkan pengikutnya ataupun pengusungnya di Kabupaten Probolinggo ini, Mas Timbul? Ini yang dulu begini. Di waktu masih mahasiswa, saya itu waktu itu ya terbiasa dengan mengkoordinir teman-teman, buka bersama dan sebagainya. Nah, ketika saya menjatuhkan pilihan ke PD Perjuangan, teman-teman mahasiswa apa semuanya itu kuliah itu tadi kok ke PDI? Oh, PDI waktu itu memang Waktu itu PDI PDI masih PDI ya. PDI waktu itu, dan saya ikut barisannya Pak Cip. Oh, Pak Cip, sudah mengenal Pak Cip waktu itu? Iya. Oh iya. Waktu itu kan ada Pak Latif Pucuk Sakti dan Pak Insinyur Sucipto. Betul. Saya ikut barisannya Pak Cip. Bahasa saya sederhana, teman-teman. Awas yo, nanti PDI ini terlanjur besar. Kalau terlanjur besar, ya kamu akan besar. Itu aja saya. Nggak tahu. Kok punya gambaran? Maksudnya kok punya keyakinan bahwa PDI ini akan besar? Padahal kalau kita ngomong pemilu terakhir 97, 0 kursi loh di DPR RI. Kok punya gambaran bahwa PDI akan besar? Ya itu masalah naluri aja. Oh, naluri ya. Pilihan-pilihan. Itu naluri politik saya menyatakan, oh begini nanti. Ya, saya katakan ke teman-teman, ya nanti kalau nanti terlanjur besar nanti. Saya bahasanya terlanjur besar. Semacam sebuah ancaman atau hanya sebatas informasi pada waktu itu? Enggak lah, saya enggak kasih tahu kepada teman-teman aja, karena ya. semuanya mempertanyakan. Paling enggak kamu kan ke P3 lah. P3 waktu itu, betul. P3 lah kata. Waktu itu P3, belum ada PKB. Tapi saya pilihan itu ke sana memang dari awal memang seperti itu, dan dalam kesejarahannya memang kakek saya memang PNI. Oh, memang efek dari kakek PNI selanjutnya berpengaruh kepada Mas Timbul dalam beraktivitas. Pada waktu pemilu 99, selanjutnya Mas Timbul yang saya tahu terpilih menjadi anggota DPRD pertama kali ya. Kok berani nyalek waktu itu? Nah, ini kan supaya pemirsa yang baru-baru selesai kuliah atau mau selesai kuliah, ini kan menghadapi 2024. Silakan Mas Timbul. Kok waktu itu berani nyalek? Sebenarnya dulu targetnya saya itu hanya, maaf ini, bagaimana mengembangkan Orde Baru. Sudah selesai. Oke. Jadi yang mendaftarkan itu justru teman saya waktu itu, teman-teman aktif itu, yang dimana, dan ya mohon maaf dulu itu saya pengennya kan kerja. Kerja waktu itu kan uangnya yang besar itu di Brunei. Saya itu kerja di Brunei aja. Gitu. Tapi istri saya nggak mau. Yang jauh-jauh kesini aja. Tapi ya mungkin perjalanan sejarah semacam itu. Akhirnya itu yang jadi saya terpilih tahun 99. Jadi terbersit mau kerja di Brunei karena gajinya paling besar di antara negara-negara lain. Waktu itu katanya ceritanya, wah gajinya gede. Ya sudah. Jadi kalau bisa dikatakan pemilu 99 itu belum yakin ya bahwa itu adalah untuk masa depan Mas Timbul. Karena memang target politik saya waktu itu hanya itu. Menumbangkan Orde Baru. Sudah, saya aja sudah. Setelah itu saya mau cari pemimpin lain. Maksud saya begitu waktu itu. Jadi seorang aktivis itu hanya sampai ideologis, bukan sampai kepada dunia kerja. Harap impiannya begitu. Saya waktu itu Indonesia tidak senang. Oke. 99 terpilih meskipun belum ada gambaran. Perjalanannya sampai 2004. 2004 kemudian terpilih lagi, selanjutnya terpilih menjadi ketua DPRD pada waktu itu. Kok bisa masih muda terpilih menjadi ketua DPRD? Bagaimana resepnya Mas Timbul waktu itu? Sebenarnya ya komunikasi politik aja. Komunikasi politik. Kemudian bisa meyakinkan orang, kemudian yang punya kepentingan-kepentingan itu kan bisa, oh ya ini yang bisa dipercaya dan sebagainya, sehingga ya waktu itu juga menjadi heboh juga. Karena waktu itu juga kursinya hanya sedikit, kalau di sini sedikit, tapi jadi ketua dewan. Tapi itulah yang realita politiknya di sana. Akhirnya saya bisa
terpilih menjadi ketua dewan. Intinya komunikasi politik Mas Timbul bisa mengalahkan dari yang lain ya waktu Ya. itu. Jadi ya artinya ya bisa mengalahkan logika politik yang Logika ada. politik yang ada. Tidak harus kursi yang banyak. Oke. 2004-2009 Ketua DPRD, 2009-2014 Wakil Ketua DPRD, 2013 selanjutnya tertarik menjadi calon wakil bupati. Betul ya? Enggak, gini Oh, sejarahnya. gimana? Waktu itu saya jadi ketua DPC, malah saya hanya mengantarkan waktu itu. Oh, mengantarkan calon? Iya, jadi Oh. waktu itu saya nggak mendaftarkan diri. Jadi ada peristiwa lah sebelumnya. Saya itu sebenarnya dulu juga sudah diminta, cuma karena ada kendala ya tidak biasalah, kendala politik. Itu akhirnya saya ingin membuktikan bahwa sebenarnya saya menguji diri saya sendiri untuk tidak untuk bernafsu ke sana, karena saya pernah pengalaman semacam itu, sehingga saya uji diri saya sendiri untuk tidak ikut dalam kontestasi semacam itu. Jadi hanya saya mengantarkan. Itu ada 3 calon yang mendaftarkan di DPC PD Perjuangan Ketua Provinsi. Ya saya antarkan. Fit and proper test ke DPD saya antarkan, ke DPP sudah saya antarkan. Fit for test yang terakhir itulah saya lihat Pak Cahyo. Waktu itu saya masih debat. Iya, saya kok di fit on test kan saya tidak nyalon. Oh iya, saya ikut dipanggil. Setelah itu ikut fit on test di sana di BPP, waktu itu. Ya. Ya di BPP. Kemudian saya dipanggil ke ruangannya Pak Cahyo Kumolo. Pak Cahyo Kumolo, ya. Pak Cahyonya, saya diminta untuk mendampingi. Oke. Di internal partai ada. Itu yang 2018 atau yang 2012? 2013. 2013. Oke. Akhirnya itu memang ada aturan di internal partai kami memang bahwa itu ada namanya penugasan partai. Jadi saya ditugaskan partai untuk mendampingi. Ya sudah, kalau memang itu sudah penugasan partai ya harus diterima. Oke. Tidak pengen nyalon, tetapi karena ditugasi, maka tidak ada lain kecuali menjalankan begitu ya. Itulah aktivis di partai, maksudnya istiqomah aktif di partai, meskipun tidak mempunyai niatan, nggak tahunya kemudian malah ditugasi untuk itu. Pengen saya iya, pengen iya. Cuma saya mencoba diri saya sendiri lah. Sudahlah, kan sebenarnya target saya itu memang angan saya itu jadi karir politik itu ya step by step udah langsung. Oke, pelan-pelan gitu ya. Mas Timbul, akhirnya sekarang jenengan diberi amanah PLT Bupati Kabupaten Probolinggo. Dari perjalanan hidup itu tadi, kalau menurut Mas Timbul, yang mengantarkan Mas Timbul hebat seperti ini karena keluarganya, atau karena proses kuliah sebagai aktivis, atau memang proses berpartai politik, atau apa Mas Timbul? Simpel saja sebenarnya ini karena memang doa orang tua, kedua orang tua. Iya, saya. Jadi cita-cita dari teman-teman ibu saya semuanya itu karena saya laki satu-satunya. Ibu saya itu seni silaturahim. Para kiai, habaib itu minta didoakan agar saya jadi karena anak laki satu-satunya agar bisa menjadi orang yang soleh, yang bermanfaat kepada agama, nusa dan bangsa. Tentunya juga dorongan dari SD yang memang selama ini ya yang menguatkan saya karena suka duka semuanya itu ya saya yang menguatkan. Kedua orang tua plus istri, kan boleh tahu kedua orang tua sekarang masih sugeng atau masih sudah menipis? Mohon maaf, tidak tahu. Oke, jadi pada posisi sampai hari ini orang tua belum tahu, tapi sudah tinggal menerima doa dari Mas Timbul. Jadi kalau orang tua saya yang ibu itu sampai saya jadi ketua. 2004 sampai 2009 tuh ya. 2005 meninggal. Kemudian ayah saya baru saja 100 hari.
berduka cita. Iya. Oke, itu kedua orang tua dan istri posisi yang mensupport terkait dengan masa depan dan perjalanan politik.